Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya di sini akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan, khususnya untuk kelas 11 IPS, mata pelajaran sejarah peminatan. Oke. Jadi, proklamasi kemerdekaan itu adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri, karena merupakan titik perjuangan mereka yang selama bertahun-tahun dijajah oleh bangsa Eropa maupun Jepang. Kemudian saya akan menjelaskan secara rinci proklamasi kemerdekaan itu. Jadi ada 4 tahap. Kalian harus mengetahui itu. Proklamasi ada 4 tahap. Yang pertama adalah usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu beberapa bab peristiwanya proklamasi sebelum proklamasi itu dilaksanakan, kemudian detik-detik proklamasi, dan yang keempat yaitu peranan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Oke, saya akan menjelaskan tentang usaha ya. Usaha persiapan kemerdekaan. Jadi kalau kita membangun sebuah usaha, itu tidak terlepas dari bagaimana kita harus merancang sebuah negara itu sendiri. Yang pertama yaitu usaha-usaha yang dilakukan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Jadi BPUPKI ini pembentukannya itu pada tanggal 29 April 1945 dan menghasilkan dua kali sidang ya. Jadi sidang yang pertama itu menghasilkan dasar negara kita yaitu apa? Pancasila. Dan sidang kedua yaitu tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi BPUPKI itu adalah sebuah organisasi yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, yang kedua setelah BPUPKI itu membentuk sebuah organisasi yang namanya PPKI. Nah, PPKI ini tidak lain tidak bukan diketuai oleh Insinyur Soekarno, yaitu presiden kita yang pertama. Jadi hasil dari PPKI itu sendiri yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar. Kemudian saya akan melanjutkan peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan ya. Yang pertama itu Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu sekitar tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian persiapan proklamasi kemerdekaan oleh para pemuda, yaitu para pemuda ada Soekarni, ada Khairul Saleh dan lain sebagainya. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus. Jadi para tokoh golongan tua seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta itu mereka ternyata diamankan oleh para pemuda, diamankan ke daerah Karawang di Jawa Barat. Kemudian penyalinan naskah proklamasi diketik oleh siapa? Oleh Sayuti Melik. Nah, sekarang saya akan bahas tentang detik-detik proklamasi itu sendiri. Lah, ini sangat menyenangkan sekali. Bagaimana? Karena proklamasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan proklamasi ini sendiri dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan dihadiri oleh para tokoh-tokoh yang ikut gabung dalam organisasi PPKI, kemudian dan pemuda revolusioner. Pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih itu oleh Suhud dan Latif, dan yang menjahitnya adalah istri dari Soekarno atau Ibu Fatmawati. Kemudian barulah dilaksanakan lagu Indonesia Raya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peranan
peranan tokoh. Jadi, tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi ini ada Insinyur Soekarno, yaitu presiden kita, kemudian Muhammad Hatta, yaitu wakil presiden kita, Dr. Haji Manwidayodiningrat, ketua BPUPKI, kemudian Sultan Syahrir, Soekarni itu adalah mereka golongan muda, Mr. Ahmad Subarjo. Nah, tokoh-tokoh ini perlu kita hargai, perlu kita patut, karena apa? Beliau adalah orang-orang yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, khususnya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian paham atas penjelasan saya yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.